Bisa dituntut nggak sih? Bisa nggak sih? Bisa nggak? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami yang sebenarnya itu kita juga kurang tahu ini akan disebut podcast atau apalah nanti ke depannya. Tapi anyway, saya Nabila, mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balikdiwa. Saya Tri, mahasiswa Hukum Bisnis ITBM Balikdiwa. Nah, hari ini tuh kita akan membahas tentang hal-hal hukum yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Betul sekali. Jadi di episode pertama kali ini itu spesial sekali karena temanya datang dari teman-teman sendiri. Kemarin itu saya sempat post kan di Instagram Story, saya post kuesioner kira-kira. Saya sempat post kira-kira tema yang kita akan bahas itu apa, dan kira-kira teman-teman itu mau tahu apa dari temanya itu. Dan hari ini kita putuskan bahwa temanya adalah Influencer giveaway atau gimmick. Nah, pertanyaan simpelnya itu bisa dituntut nggak sih? bisa nggak sih? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini dari kacamata hukum perbandingan, di mana kita akan mengetahui bagaimana sih kalau civil law memandang itu dan bagaimana kalau common law memandang itu. Oke, sebelum masuk ke hukum-hukumnya, kita samakan dulu perspektifnya. Jadi, giveaway itu apa sih secara hukum? Oke, jadi secara harfiah sebenarnya giveaway itu adalah memberikan hadiah atau sesuatu secara cuma-cuma. Ingat, intinya adalah secara cuma-cuma. Nah, tapi yang terjadi di sosial media atau yang dilakukan oleh influencer ini itu biasanya ada syarat-syarat tertentu. Misal harus follow dulu, harus like, harus tag teman-teman dan sebagainya. Nah, di sini yang mulai ada yang namanya hubungan timbal balik. Nah, betul. Jadi masalahnya di sini itu apabila giveaway ini hanya gimmick, terus pura-pura kirim hadiah, terus hadiahnya itu tidak sama dengan yang dijanjikan Atau pemenangnya fiktif ya. Gitu. Oke, nah jadi dari sini itu pertanyaan hukumnya itu mulai muncul sebenarnya. Janji di sosial media, misalkan giveaway itu sudah termasuk perikatan tidak sih dalam hukum? Jawabannya itu adalah beda-beda tergantung dari sistem hukum mana yang akan kita pakai. Oke, kita mulai dari sistem civil law. Gimana Indonesia itu menganut civil law yang diwarisi oleh Belanda. Jadi kita itu sudah cukup relevan dengan sistem yang sekarang. Betul sekali. Jadi kalau di civil law itu atau hukum yang bersumber dari tradisi Eropa kontinental seperti yang dianut oleh Jerman, Prancis dan juga Belanda, hukum perikatannya itu tertuang atau dituliskan di dalam kodifikasi hukum. Jadi kalau di Indonesia sendiri itu hukum tentang perikatan ini itu diatur di dalam KUH Perdata pasal 1313 sampai 1351. Nah, supaya perjanjiannya ini sah dan mengikat, kita itu harus memenuhi 4 syarat yang diatur dalam pasal 1320 di KUH Perdata. Yang pertama itu sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal atau kausa yang halal. Nah, jadi kalau itu diterapin ke giveaway ini, sebenarnya pada saat misalkan orang-orang giveaway itu kan dia harus selalu ada syaratnya kan. Misalkan pada saat influencer mau giveaway, syaratnya itu adalah harus follow, harus like, harus tag teman-temannya dan sebagainya. Pada saat kita memenuhi syarat itu, sebenarnya itu sudah terjadi yang namanya hubungan kesepakatan. Kenapa? Karena dia itu memberi kita tapi dengan syarat tertentu, dan pada saat kita memenuhi syarat itu sudah terjadi perikatan yang namanya kesepakatan di dalam situ. Tapi ada debatnya juga, apakah janji di media sosial ini sudah memenuhi syarat
hal tertentu yang spesifik, apakah masih menjadi gray area atau area abu-abu. Betul sekali. Tapi kita ketahui juga kalau misalkan dari awal influencer tersebut itu misalkan memang tidak ada niat baik untuk memberikan giveaway ini, atau memang dari awal sudah diset untuk pemenangnya itu fiktif saja, dan kita tahu akan hal itu, kita bisa melaporkan itu, dan itu bisa loh masuk ke ranah pidana di pasal 378. Nah, jadi kalau misalkan kita tahu seperti itu tuh sebenarnya sudah termasuk pidana, dan bisa juga kita laporkan atas Undang-Undang IT pasal 28 ayat 1 tentang penyebaran informasi palsu yang menyesatkan konsumen. Selanjutnya kita akan masuk ke common law. Jadi common law ini merupakan sistem hukum yang dipakai di negara-negara Anglo-Saxon seperti Amerika Serikat, Inggris, dan juga Australia. Nah, di common law kontrak itu terdiri atas 3 elemen. Yang pertama itu offer, Acceptance, terus yang ketiga consideration. Jadi kalau ketiga elemen ini sudah tergabung atau terbentuk, maka kontrak itu sudah mengikat secara hukum. betul sekali. Jadi kalau giveaway influencer ini kita analisis pakai framework di bagian offer atau si influencer. Jadi pada saat bagian offer, di mana influencer ini memposting story giveaway misalkan, itu sudah merupakan yang namanya penawaran terbuka. Lalu pada bagian acceptance, di mana saya misalkan ya, saya selaku audiens ini melihat itu dan tertarik, dan saya memenuhi syarat yang ada, misalkan like atau komen, itu sudah terjadi yang namanya penerimaan. Nah, selanjutnya itu consideration. Jadi di common law consideration itu sesuatu yang bernilai atau dipertukarkan. Contohnya nih, ketika kita follow, like, dan tag seseorang, nah kita itu sudah memberikan consideration yang berbentuk digital kepada si influencer tersebut. Nah, betul sekali, dan ini ada presiden khususnya loh. Nah, jadi di beberapa kasus di Amerika Serikat itu pengadilan itu mengakui bahwa engagement di sosial media itu sudah memenuhi atau considerationnya itu sudah cukup untuk membuat kontrak itu menjadi sah. Nah, jadi kalau giveaway-nya Zoom, kita itu bisa gugat secara atau dengan dasar breach of contract yang sesuai dengan dasar penipuan. Betul sekali. Oke, sekarang kita akan masuk ke segmen membaca dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Langsung saja, pertanyaan yang pertama itu, nah, kalau influencer ketahuan giveaway gimmick, sejauh mana hukum itu bisa menindaklanjutinya? Oke, jadi sejauh mana hukum bisa menindaklanjuti jika giveaway itu gimmick? Jawabannya itu adalah tergantung. Kenapa tergantung? Karena tergantung kalian bisa membuktikan niatnya itu memang niat buruk atau tidak. Misalkan kalian memang dari awal tahu bahwa giveaway ini atau itu adalah giveaway gimmick atau memiliki unsur penipuan, itu kalian juga butuh yang namanya dokumen digital. Misalkan kalian butuh screenshotan story-nya dia, DM dengan dia, atau sesuatu yang bisa menguatkan argumen kalian. Kembali lagi, ini itu adalah tergantung. Jadi kalian bisa membuktikannya atau tidak. Jadi kalau kalian bisa membuktikan memang mesrehnya, memang niatnya dari awal jelek, itu bisa kok. Oke, pertanyaan yang kedua itu, apa yang harus diperhatikan sebelum kita ikut giveaway supaya tidak mudah tertipu? Oke, apa yang harus diperhatikan ya? Ini penting sekali untuk teman-teman catat juga ya, note bahwa hal yang harus kita pertimbangkan dulu sebelum kita mengikuti giveaway. Yang pertama itu adalah tentu saja lihat track record dari si influencer ini. Kalau dari awal kemunculannya dia itu memang pernah ada case bahwa dia melakukan giveaway gimmick, atau pernah ada isu atau gosip yang menerpa tentang giveaway gimmick ini, sebaiknya jangan. Terus yang kedua itu kalian harus tahu juga
apa hadiah yang dia tawarkan. Misalkan hadiahnya itu 1 unit mobil. Coba aja pikir pakai logika, siapa yang mau kasih kalian 1 unit mobil kan? Nah, jadi hindari sesuatu giveaway yang hadiahnya itu terlalu wow atau tidak masuk akal. Kayak siapa yang mau kasih kalian 1 unit mobil itu siapa? Nggak ada. Nah, jadi jangan, hindari yang seperti itu. Terus yang ketiga, yang paling penting itu adalah hindari giveaway yang harus bayar dulu. Ada kan giveaway yang pendaftarannya itu harus pakai bayar dulu, itu nggak usah, di skip aja, meminimalisir terjadinya penipuan di antara kita. Oke, pertanyaan selanjutnya itu, nah pertanyaan ini favorit saya nih. Betul. Apa bedanya giveaway gimmick dengan penipuan secara hukum? Kalau giveaway gimmick itu lebih ke misleading sih menurut saya, karena kejahatannya itu mungkin ada, niat jahatnya mungkin ada, tapi kemungkinan untuk membuktikan dia itu melakukan kejahatan itu minim. Beda dengan penipuan, di mana penipuan itu harus memenuhi yang pertama dengan serahnya, niat jahatnya, ada tindakan bersalahnya, dan ada dampak yang terjadi dari kesalahan itu. Jadi kalau penipuan itu dia lebih terlihat, tapi kalau misalkan giveaway gimmick ini tidak semua misalkan kalian merasa ini penipuan nih, saya menang tapi tidak dikirim hadiahnya. Bisa jadi dia hadiahnya memang ada tapi terkendala di pengiriman, atau juga opsi kedua adalah bisa jadi memang itu adalah gimmick dari awal, jadi masih gray area lah kami katakan. Dan yang paling penting bahwa semua penipuan itu adalah gimmick, tapi tidak semua gimmick itu adalah penipuan. Oke teman-teman sekalian, jadi kita sudah sampai di akhir sesi kali ini. Jadi dari kacamata Sivil maupun Kemenlau itu sama-sama melihat bahwa giveaway ini tetap berpotensi melahirkan yang namanya tanggung jawab hukum. Tapi kembali lagi, apakah di pembuktiannya kita bisa membuktikan adanya perikatan ataupun niat buruk dari si influencer ini? Nah, jadi hukum itu sudah merespon dunia digital ya. Digital. Jadi kita sebagai masyarakat itu harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Harus melek lah kita pada media dan sosial. Kritis lah. Ya. Tidak boleh kita termakan hoax. Bu-ibu ingat ya Bu-ibu, tidak boleh. Adik-adik pun juga ingat. Nah, jadi itulah tadi akhir kata dari kami. Saya Rifka Nabila, mahasiswa teknologi dan bisnis maritim Balik Diwa, mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kita semua dijauhkan dari yang namanya kejahatan penipuan. Dadah. Bye bye. Kau tidak perkenalan? Kenapa kau tidak perkenalkan dirimu? Kalau ini mau